Oke, di part kedua ini saya akan membahas suatu ilmu yang ini jarang sekali yang membahas secara tuntas, karena ini sangat panjang sekali. Akan saya ringkas hanya dengan puluhan menit saja. Dan ini menjadi perdebatan banyak orang. Orang yang memegang yang pengen saya bahas ini sama orang yang tidak sama kali memegang, itu akan jauh sekali dalam tindakan apapun. Apa itu sih Gus? Simak sampai akhir video saya. Oke. Oke, hal yang penting sekali terutama di YouTube ini, saya katakan kepada Anda, ini bahasan yang ditunggu-tunggu. Karena di part kedua ini Anda wajib melihat sampai akhir, adalah tentang kunci sukses yang kedua. Tadi sudah saya bahas Y artinya yakin. Ini bahasan yang kedua adalah bahasan ilmu. Nah, ilmu ini banyak sekali yang salah mengartikan, sehingga mereka menyalahkan orang yang lain atau bahkan salah kaprah mensikapi hal ini. Akan saya buka langsung kepada Anda semuanya. Silakan Anda simak dengan indah. Seperti itu saudaraku. Nah, ilmu, ini saya memakai slide ya. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu dunia, yang kedua adalah ilmu akhirat. Nah, kok bisa seperti ini? Dasarnya sangat jelas. Man aroda dunya fa'alai bi ilmi, wa man arodal akhirah fa'alai bi ilmi, wa man arodahuma ini fa'alai bi ilmi. Jadi ketika Anda ini ingin menguasai dunia, ingin sukses di dunia, ingin menggenggam dunia, maka kuasai ilmu dunia ini. Yang kedua, ketika Anda ingin menguasai akhirat, ingin hidup di alam akhirat dengan indah, maka kuasai ilmu akhirat. Jadi ilmu dibagi menjadi dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Selanjutnya, ketika kita membahas ilmu yang bersifat dunia, perhatikan ada tiga hal penting di sini, yaitu bersifat teori. Saya ini membahas kepada Anda dalam artian secara teori. Ketika kita ingin melaksanakan teknis-teknis dunia, kita harus mengetahui teorinya, definisinya, semacam itu. Setelah itu, secara teknis kita praktekkan, ya kan? Teknis, lalu kita praktekkan bersama di situ. Dalam artian, kalau hanya kita menguasai teori mulu-mulu, kemudian kita tidak bisa teknisnya semacam apa. Setelah kita memahami teori, mana mungkin kita bisa mempraktekkan itu. Nah, bahasa teori ini bisa kita ulang-ulang. Ibaratnya kita sekolah SD 1 sampai kelas 6, kemudian SMP 1 sampai 3, ya kan? Kemudian SMA 1 sampai 3, kuliah 1 sampai 3 tahun, S2 2 tahun, misalnya seperti itu. Jadi ini teori terus yang kita bangun. Kemudian di sisi itu, misalnya kita kuliah, ada KKN-nya, ada KKT-nya. Di situ ada kita belajar teknis kehidupan. Setelah kita lulus, kita praktekkan. Seperti itu analoginya. Saya lanjutkan. Kalau kita membahas yang kedua, nah semacam ini saudaraku. Ilmu akhirat juga sama. Dimulai dari keyakinan. Ini kita jangan lepas dari keyakinan yang saya bahas di awal tadi ya. Kita belajar ilmunya. Nah, kemudian secara teori kita harus belajar dulu. Seandainya kita orang Islam, bagaimana yang namanya syahadat itu, bagaimana yang namanya sholat, bagaimana, kita harus ngerti teorinya dulu. Kapan dilaksanakan? Lah setelah itu teknisnya bagaimana kita pelajari. Setelah teknis kita pegang, maka kita praktekkan. Ini kalau ilmu akhirat. Kalau agama yang lain bisa jadi bagaimana pengertiannya ketika kita harus mengenal Tuhan. Setelah itu kita praktekkan. Kemudian kita harus punya lingkungan yang ini saya garis bawahi, lingkungan yang positif. Dalam ilmu apapun, kita membahas ilmu akhirat, kita juga harus memiliki lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita adalah orang-orang yang memahami tentang ilmu, maka lambat laun kita akan ngerti teorinya, kita akan ngerti teknisnya, dan kita bisa praktekkan berjamaah bersama-sama dengan lingkungan yang kita punya semacam itu. Ini sangat penting sekali. Kenapa saya bahas semacam ini? Supaya Anda paham dan memahami kenapa kok ketika orang ini beragama,
ya kan? Dia memahami agama dalam tingkah lakunya, dalam bidang apapun, dalam kesehariannya, di dalam bekerjanya, dia pasti akan terbawa namanya ilmu-ilmu agama yang dia punya, semacam itu. Ini secara otomatis. Selanjutnya, ada yang dikatakan ilmu dunia sudah. Sekarang ada satu hal yang penting, saudaraku. Kalau kita bicara ilmu tadi, saya mengatakan ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Nah, sekarang saya akan buka secara umum, namanya ilmu nih. Ini saudaraku, namanya ilmu. Ilmu ini saya sudah mengatakan teori, teknis, oke, dan praktek. Lingkungan ini hal yang sangat penting. Maka saya katakan, ketika Anda pengen mengetahui dirimu, mengetahui siapa nama seseorang, bagaimana tingkahnya, bagaimana kelakuannya, bagaimana keilmuannya, maka Anda bisa langsung ngecek kepada lingkungannya, kepada tempat di mana dia bergaul, tempat di mana dia hidup. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang positif, pastikan dia adalah memiliki modal untuk menjadi orang yang positif. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang negatif, nah, orang yang waras saja berkumpul dengan lingkungan yang negatif, dia lambat laun menjadi orang yang negatif. Nah, ini dia saudaraku. Kalau Anda menjalankan suatu bisnis apapun, Anda menjalankan pekerjaan apapun, berkumpullah dengan orang-orang yang positif, berkumpullah dengan orang-orang yang berilmu, sehingga yang engkau bahas adalah pelajaran-pelajaran kehidupan, pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan itu, tapi dibahas dengan cara yang positif. Tetapi ketika orang yang tidak punya ilmu, dia akan mendahulukan nafsunya, dia akan mendahulukan hal-hal yang negatif dulu. Seandainya ketika kita mau sukses, kita harus yakin. Ingat tadi ya, yakin akan menumbuhkan yang namanya semangat. Semangat akan menumbuhkan action yang sangat luar biasa. Action harus disabari, sabari harus tawakali, seperti itu. Nah, setelah itu kita berkumpul sama orang-orang yang tidak berilmu, sehingga mereka mengajarkan kepada kita, aduh kayak gini sulit, kayak gini susah, kayak gini. Nah, akhirnya kita muntabir, mundur tanpa berita. Ibaratnya yang pertama kali kita kumpul usaha mobil, setahun 2 tahun, tiba-tiba tahun ketiga hilang. Kita usaha motor, seperti itu juga hilang. Kita usaha peternakan, setahun 2 tahun bertahan, 3 tahun hilang. Kenapa? Dia tidak memiliki lingkungan keilmuan yang positif. Harusnya bagaimana, Pak? Setelah kita memang benar-benar hancur, maka cari ilmunya. Bagaimana caranya untuk bangkit? Itu yang paling penting. Oke, saya lanjutkan saudaraku. Nah, ini saya pertegas dengan slide yang berbeda. Kita berbicara yang tidak beralih, kita berbicara yang namanya ilmu. Perhatikan, ilmu. Semua ilmu dimulai dari teori. Maka selamat Anda yang memperhatikan pelajaran ini sampai saat ini. Ini teorinya semacam ini. Teori ini harus segera teknisnya harus dipelajari. Oh, berarti setelah saya yakin saya harus memiliki ilmunya. Ini Anda sedang belajar ini bareng-bareng. Kemudian saya akan segera mempraktekannya. Oh iya, berarti saya harus yakin, saya harus memiliki ilmu. Ini syaratnya sukses. Kemudian harus memiliki komunitas. Nah, yang terakhir saya akan katakan kepada Anda semuanya, ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup, saya akan katakan kepada Anda bahwasanya saat ini di Indonesia khususnya, ini masuk ke dalam zona digital. Apapun usahamu, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini, oke, Anda dengarkan dengan baik. Sekarang dunia memasuki 4.0. 4.0 ini mereka semua masuk ke dalam digitalisasi. Oke. Kalau usahamu itu hanya berjalan secara manual, hanya berjalan secara biasa saja, maka Anda akan ditindas oleh perusahaan-perusahaan yang melalui online, yang melalui digital. Mereka juga memiliki blog, mereka juga memiliki Facebook, mereka memiliki Instagram, mereka memiliki Twitter, mereka memiliki aplikasi-aplikasi untuk beriklan, dan seterusnya. Banyak sekali sekarang. Mungkin ada Shopee, mungkin ada Lazada mungkin.
bukan hanya untuk beriklan, tetapi mereka juga membeli, tetapi mereka juga beriklan di situ. Atau mungkin ada usaha-usaha yang lain yang sekarang dengan cara mudah menyediakan marketplace. Bahkan dulu yang namanya VTube, sekarang juga akan berbenah, namanya Facebook. Dulu yang untuk uploadan bahagianan, sekarang juga ada marketplace. Banyak sekali yang menjadi miliarder ketika mereka menekuni yang namanya Facebook. Dan banyak lagi namanya YouTube, juga mereka menyisipkan iklan di setiap videonya dan seterusnya. Jadi intinya, dimanapun, kapanpun Anda memiliki usaha, saat ini harus melalui dan memasuki zona internetisasi digital. Seperti itu saudaraku. Kalau Anda melupakan fase ini, Anda tidak mengupgrade ilmu Anda. Ilmu yang awalnya hanya sekedar teknis, Anda tidak masuki ilmu yang namanya digital, ilmu namanya Anda online, maka Anda akan ditindas oleh zaman. Disinilah saya ingin memahamkan kepada Anda semuanya, keinginan saya ini sangat besar, bahwasanya ayo kita sadar diri. Apapun usahamu, maka Anda harus merangkul, menaikkan, mengupgrade pikiranmu untuk menjadi usaha-usaha yang digital. Oke, apalagi sekarang, apapun yang ada di dalam kehidupanmu ini, di dunia bahkan, itu mereka semua menggunakan handphone. Maka manfaatkan handphonemu, upgrade ilmu. Cari di Google bagaimana cara memanfaatkan handphone untuk belajar, bagaimana cara memanfaatkan handphone untuk bekerja, memasarkan sesuatu. Teori, teknis, praktek, dan komunitas. Setelah itu masuklah ke dalam grup. Misalnya Anda punya hobinya burung, kemudian Anda pengen menjual burung, maka bagaimana? Cari caranya. Kemudian masuk ke dalam Facebook misalnya, Anda masuk kepada grup burung, jual beli burung, maka lambat laun Anda akan menjadi penjual burung yang baik. Dan seterusnya, seperti itu, upgrade terus. Karena kita berada di dalam yang dikatakan 4.0 atau dikatakan bisnis yang memang harus kehidupan kita berdampingan erat dengan digital. Ini yang terakhir, kunci yang kedua, kenapa ketika orang memegang ilmu akan indah didengar, akan enak ketika diajak perembukan, diajak berbicara, diskusi, karena ilmu ini efeknya memang semacam itu. Tetapi ketika orang yang tidak berilmu, yang di dalamnya cuma negatif saja, dia mungkin mencaci, padahal mencaci dosa, ya akhirnya seperti itu. Maka saya katakan, ini Sayyidina Ali mengatakan, kenapa orang harus memilih ilmu? Karena ilmu justru yang menjadi kita. Ada kehati-hatian, ada akhlak. Akhlak mulai dari bagaimana ketika seseorang memahami tentang ilmu ini. Kemudian kalau kita hanya fokus kepada hartanya saja dan finansial saja, maka kita sendiri yang harus menjaganya. Kita akan tambah repot kalau banyak harta. Berarti nggak usah cari harta, Pak. Tidak seperti itu. Maka saya katakan, carilah dengan sewajarnya, dengan baik, dengan tujuan yang beribadah dan seterusnya. Maka berapapun hartamu akan menjadi berkah. Harta yang berkah inilah yang akan menjadikan kehidupanmu menjadi lebih indah. Subhanallah. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda tentang motivasi hidup YouTube, dan ini masuknya ke dalam huruf I. I di makna ilmu. Semoga penjelasan saya ini bisa difahami. Anda bisa share kepada teman-teman Anda yang saat ini sedang mungkin galau, risau, atau mungkin dalam keadaan putus asa. Maka sampaikan kepada mereka, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tunggu part 3-nya, yaitu to, dan yang terakhir nanti part 4 adalah F. Saya akan sampaikan sepotong demi sepotong, dan nanti suatu saat akan kita ulas dengan lebih jelas lagi, karena memang saya tidak mau berlama-lama menjelaskan ilmu kepada Anda. Semoga bermanfaat. Oke, saya Sigit Cahyono di channel Sigit Wonogiri atau GSWV. Salam ekstrim, semoga bermanfaat.